Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anhar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup elektronika. Yang pertama adalah pengertian. Pengantar elektronika. Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari pergerakan dan pengendalian elektron dalam berbagai komponen dan sistem. Elektronika digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat rumah tangga hingga industri dan komunikasi modern. Yang kedua adalah pengenalan elektronika dasar. A. Konsep dasar listrik dan elektronika. Yang pertama, hukum OHM. Hukum OHM menyatakan hubungan antara tegangan atau V, arus atau I, dan resistensi atau R. Yang kedua, daya listrik. V sama dengan V kali I menyatakan jumlah energi listrik yang digunakan dalam suatu rangkaian. Yang ketiga, tegangan, arus, dan resistensi. Tegangan adalah perbedaan frekuensi listrik, arus adalah aliran muatan listrik, dan resistensi adalah hambatan terhadap arus listrik. Yang keempat, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor, bahan yang mudah menghantarkan listrik, misalnya tembaga atau aluminium. Sedangkan isolator, bahan yang sulit menghantarkan listrik, misalnya plastik atau kaca. Semikonduktor, bahan yang sifat hantarannya dapat dikontrol, misalnya silikon atau germanium. Yang ketiga, elektronika analog. Elektronika analog mencakup yang pertama yaitu rangkaian penguat. Rangkaian ini digunakan untuk meningkatkan sinyal listrik. Komponen utama yang digunakan yaitu resistor. Dapat digunakan sebagai penguat arus atau tegangan dalam rangkaian. Yang kedua, operational amplifier. IC yang sering digunakan sebagai penguat sinyal dalam berbagai aplikasi seperti filter, isolator, dan penguat diferensial. Yang kedua, filter analog. Filter ini digunakan untuk mengontrol frekuensi sinyal yang melewati suatu rangkaian. Jenis-jenisnya yaitu low pass filter atau LPF, hanya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. High pass filter atau HPF, hanya melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Dan band pass filter atau BPF, melewatkan rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Yang ketiga, osilator. Osilator menghasilkan sinyal gelombang periodik seperti gelombang sinus atau persegi. Jenis-jenis osilator yaitu RC osilator, menggunakan resistor atau R dan kapasitor C untuk menghasilkan osilasi. LC osilator, menggunakan induktor L dan kapasitor C untuk menghasilkan frekuensi yang lebih stabil. Kristal osilator, menggunakan kristal kuarsa untuk menghasilkan frekuensi yang sangat presisi atau digunakan dalam jam digital dan perangkat komunikasi. Yang keempat, catu daya. Catu daya digunakan untuk menyediakan energi listrik ke rangkaian elektronik. Jenis-jenisnya linear power supply, menggunakan transformator dan regulator tegangan untuk menghasilkan output tegangan yang stabil, tetapi kurang efisien karena banyak energi terbuang sebagai panas. Switching power supply lebih efisien karena menggunakan teknik switching untuk mengatur tegangan output atau digunakan dalam adaptor laptop, charger ponsel, dan catu daya industri. Yang keempat, elektronika digital. Elektronika digital mencakup yang pertama, gerbang logika. Gerbang logika adalah blok dasar dalam elektronika digital yang memproses sinyal biner 0 dan 1. Rangkaian kombinasional. Rangkaian ini menentukan output hanya berdasarkan kombinasi input saat itu, tanpa penyimpanan informasi sebelumnya. Sekuensial. Rangkaian ini memiliki memori internal, sehingga output tergantung pada input saat ini dan kondisi sebelumnya. Yang keempat, mikroprosesor dan mikrokontroler.
Komponen ini adalah otak dalam sistem elektronik digital yang memungkinkan pemrosesan data dan kontrol otomatis. Yang kelima, elektronika daya. Elektronika daya mencakup yang pertama, penyearah atau rektifier, digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Yang kedua, inverter, mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang ketiga, konverter DC-DC, mengubah tegangan DC ke level tegangan DC lainnya. Yang keempat, komponen daya, komponen utama dalam elektronika daya untuk mengontrol arus dan tegangan tinggi. Yang kelima, kendali motor listrik, digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah motor listrik. Yang keenam, aplikasi energi terbarukan. Elektronika daya juga digunakan dalam sistem energi hijau seperti solar inverter, mengubah daya DC dari panel surya menjadi AC untuk digunakan dalam jaringan listrik. Yang keenam, elektronika komunikasi. Elektronika komunikasi mencakup yang pertama, modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa agar dapat dikirimkan melalui media transmisi. Demodulasi adalah proses kebalikan dari modulasi, yaitu mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal pembawa. Yang kedua, sistem komunikasi nirkabel atau Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G. Sistem ini memungkinkan komunikasi tanpa kabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Wi-Fi digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, Bluetooth digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat, 4G atau 5G adalah teknologi jaringan seluler untuk komunikasi data dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, radar dan sensor gelombang elektromagnetik. Radar digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan menentukan posisi objek menggunakan gelombang elektromagnetik. Sensor gelombang elektromagnetik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi, navigasi, dan penginderaan jauh. Yang ketujuh, elektronika kendali dan instrumentasi. Yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor, perangkat yang mendeteksi perubahan fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Aktuator, perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik seperti motor, solenoid, atau relay. Sistem kendali PID atau proporsional integral derivatif. PID adalah metode pengendalian yang digunakan dalam sistem otomatisasi untuk menjaga stabilitas suatu proses berdasarkan error atau perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diinginkan. PLC, komputer industri yang digunakan untuk mengontrol proses secara otomatis dengan logika pemrograman, banyak digunakan di pabrik dan sistem produksi otomatis. SCADA, sistem pengawasan dan kontrol jarak jauh yang digunakan dalam industri untuk memantau dan mengendalikan berbagai proses secara real time. IoT, Internet of Things, teknologi yang menghubungkan perangkat elektronik ke internet untuk bertukar data dan meningkatkan efisiensi sistem. Contohnya adalah smart home, sistem monitoring industri, dan jaringan sensor pintar. Yang terakhir atau yang kedelapan, elektronika optik dan semikonduktor. Ini mencakup komponen berbasis cahaya atau LED, laser, fotodioda. LED light emitting diode, diode semikonduktor yang mengubah energi listrik menjadi cahaya dengan efisiensi tinggi. Laser atau light amplification by stimulate emission of radiation, perangkat yang menghasilkan cahaya koheren dengan panjang gelombang spesifik digunakan dalam
komunikasi optik, pemotongan presisi, dan medis. Fotodioda, sensor cahaya yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, digunakan dalam detektor optik, kamera, dan sensor jarak. Yang kedua, fabrikasi IC atau Integrated Circuit dan teknologi semikonduktor. IC atau sirkuit terpadu adalah chip elektronik yang mengandung banyak komponen seperti transistor, resistor, dan kapasitor dalam satu paket kecil. Yang ketiga, nanoelektronika dan teknologi masa depan. Nanoelektronika adalah cabang elektronika yang memanfaatkan struktur nano atau seukuran molekul untuk menciptakan perangkat yang lebih kecil, cepat, dan efisien. Teknologi ini mencakup transistor berbasis nanotube, karbon, komputer kuantum, dan sensor ultra sensitif yang dapat merevolusi banyak industri.